Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Suci Putri dari kelas akuntansi reguler Sorede. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Profil Wirausahawan Potensial dan Tangga Menuju Puncak Karir. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, dunia usaha mengalami transformasi yang signifikan. Wirausaha tidak lagi hanya dipandang sebagai pencari keuntungan, tetapi juga sebagai agen perusahaan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong inovasi, dan memperkuat perekonomian bangsa. Oleh karena itu, penting untuk mengenali ciri-ciri wirausahawan potensial, mereka yang memiliki semangat, visi, dan juga kemampuan untuk mengembangkan sebuah usaha secara berkelanjutan. Di sisi lain, kesuksesan dalam dunia wirausaha tidak terjadi secara instan. Diperlukan proses bertahap yang dikenal sebagai tangga menuju puncak karir, yaitu serangkaian langkah yang harus dilalui mulai dari membangun mentalitas wirausaha hingga mencapai puncak kesuksesan dalam berusaha. Melalui pemahaman terhadap profil wirausahawan, potensial, dan perjalanan karir mereka, diharapkan generasi muda dan calon pelaku usaha dapat terinspirasi untuk menapaki jalur wirausaha dengan lebih terarah dan juga penuh semangat. Selanjutnya, yang akan saya sampaikan yaitu mengenai hakikat wirausahawan potensial. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu memahami profil wirausahawan. Dalam profil wirausahawan dapat diartikan sebagai sosok individu yang mempunyai ciri dan sifat kewirausahaan. Suryana menjelaskan bahwa para wirausaha adalah individu-individu yang berorientasi pada tindakan dan juga bermotivasi tinggi mengambil risiko mengejar tujuannya. Lalu yang kedua, identitas wirausahawan. Identitas kewirausahaan merujuk pada karakter, sikap, dan juga nilai-nilai yang melekat pada seorang wirausahawan yang membedakannya dari individu yang lain. Identitas ini menjadi fondasi dalam membentuk sebuah mental dan perilaku dalam menjalankan sebuah usaha. Yang ketiga, ada kompetensi wirausahawan. Secara harfiah, kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan secara profesional suatu kegiatan dalam kategori atau fungsi praktik keprofesian sesuai dengan yang disyaratkan dalam dunia kerja yang nyata. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku yang kognitif, efektif, dan juga psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kewirausahaan. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri individu yang disebut juga potensi individu, yang meliputi kebutuhan berprestasi, kebutuhan akan kebebasan, dan juga nilai-nilai pribadi dan pengalaman. Lalu, ada faktor eksternal yang merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungan-lingkungannya, yaitu yang pertama ada role model, faktor yang paling penting yang mempengaruhi individu dalam memilih kewirausahaan sebagai karir, orang tua, saudara, guru, atau wirausahaan yang lain dapat menjadi role model bagi individu. Lalu yang kedua, dukungan bagi individu. Lalu yang kedua, dukungan keluarga dan juga teman. Yang ketiga, yaitu pendidikan. Adapun faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha, yang pertama, tidak berkompetennya dalam manajerial atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha, merupakan faktor penyebab utama kegagalan dalam berwirausaha. Yang kedua, ada kurangnya berpengalaman, baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan.
Lalu, yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Misalnya, memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat sebuah operasional perusahaan. Lalu, yang keempat, lokasi yang kurang memadai. Karena untuk membuka usaha diperlukannya lokasi yang strategis dan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan sebuah usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sulit untuk beroperasi karena kurangnya efisien dan kurangnya peminat untuk datang ke tempat lokasi kita berusaha. Yang kelima, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan setiap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar. Lalu yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausahanya dapat diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan di setiap waktunya. Lalu selanjutnya ada keuntungan dan kerugian berwirausaha. Yang pertama yaitu keuntungan kewirausahaan, yaitu otonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha menjadi seorang bos yang penuh kepuasan. Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi, peluang untuk mengembangkan proses usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha. Lalu adanya kontrol finansial, yaitu pengawasan keuangan, bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan hanya sebagai milik sendiri. Adapun kerugian wirausaha, yaitu yang pertama, pengorbanan personal. Pada awalnya wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk. Sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga dan rekreasi. Hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Lalu selanjutnya ada beban tanggung jawab. Wirausaha harus bisa mengelola semua fungsi bisnis, baik dari segi pemasaran, keuangan, personil, karyawan, maupun pengadaan dan pelatihan. Yang terakhir, yaitu kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan bisa gagal karena wirausaha menggunakan keuntungan yang kecil dan keuntungan keuangan milik sendiri. Margin laba atau keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil dan kemungkinan gagal juga ada sampai sebuah keberhasilan. Yang ketiga, penampilan yang baik. Bukan berarti penampilan secara fisik, melainkan menekankan pada penampilan perilaku yang jujur dan juga kerja sama dalam mencapai sebuah keberhasilan. Yang keempat yaitu yakin dan percaya diri. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Seorang wirausaha harus pandai dalam membuat keputusan yang tepat melalui pertimbangan yang matang dari berbagai informasi. Dengan berbagai alternatif yang ada dalam pikirannya. Yang ketiga, penampilan yang baik. Bukan berarti penampilan secara fisik, melainkan menekankan pada penampilan perilaku yang jujur dan juga kerja sama dalam mencapai sebuah keberhasilan. Yang keempat yaitu yakin dan percaya diri. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Seorang wirausaha harus pandai dalam membuat keputusan yang tepat melalui pertimbangan yang matang dari berbagai informasi. Dengan berbagai alternatif yang ada dalam pikirannya, dia dapat mengambil keputusan yang sangat terbaik. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan. Mengikuti banyaknya perkembangan informasi dan selalu mengupdate pengetahuan terbaru sehingga ada wawasan yang berubah. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Mempunyai semangat untuk maju dan gigih dalam menghadapi sebuah tekanan pekerjaan dan sebuah tantangan untuk meraih apa yang sedang diharapkan dan diinginkan. Yang kedelapan,
yaitu pandai berkomunikasi. Pandai mengorganisasikan buah pikiran dalam bentuk ucapan-ucapan yang sangat sesuai. Misalnya, menggunakan kata yang baik dan mampu menarik perhatian orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil wirausahawan yang sukses. Ada 4 tokoh yang sudah berhasil di masing-masing bidangnya. Yang pertama yaitu Elang Gumilang. Beliau merupakan pengusaha properti. Seorang pengusaha yang berasal dari Indonesia yang dikenal karena pendekatannya yang inovatif dalam menyediakan perumahan yang sangat terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga menengah. Ia mendirikan Elang Group, sebuah perusahaan yang fokus pada pengembangan properti dengan misi sosial untuk membantu mengatasi krisis perumahan di Indonesia. Selanjutnya, ada Dr. Insinyur Haji Fadel Muhammad. Beliau seorang pengusaha yang sukses, politikus senior, dan akademisi terkemuka asal Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 20 Mei 1952 di Ternate, Maluku Utara. Ia dikenal luas sebagai tokoh yang berhasil menggabungkan kepemimpinan bisnis dengan peran strategis dalam pemerintahan dan pendidikan yang tinggi. Selanjutnya, ada Tan Ri Abeng atau yang biasa kita sebut yaitu manajer 1 miliar. Tan Ri Abeng adalah seorang tokoh bisnis dan politik Indonesia yang dikenal dengan julukan manajer 1 miliar karena gajinya yang fantastis yang diterimanya saat memimpin perusahaan besar pada awal 1990-an. Ia juga merupakan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pertama di Indonesia dan juga pendiri Universitas Tan Ri Abeng. Selanjutnya, ada Eri Riana Harja Pamekas. Beliau merupakan tokoh anti korupsi dan profesional bisnis asal Indonesia. Beliau lahir di Bandung pada 5 September 1949. Ia dikenal luas sebagai Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 yang berperan penting dalam membangun fondasi kelembagaan KPK sejak awal berdiri. Integritas atau kejujuran merupakan falsafah hidup dari tokoh yang banyak berkiprah di lembaga bisnis dan lembaga yang telah memberikan harapan baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, yaitu wirausahawan potensial adalah individu yang memiliki visi, kreativitas, keberanian mengambil risiko, serta komitmen yang tinggi untuk terus belajar dan juga berkembang. Mereka mampu mengenali peluang, mengelola sumber daya yang secara efektif, dan membangun jejaring yang kuat. Tangga menuju puncak karir seorang wirausahawan itu sangatlah tidak instan, melainkan melalui proses yang panjang dan juga bertahap. Mulai dari membangun mentalitas wirausaha, merintis usaha, mengatasi tantangan, hingga mencapai kesuksesan dan memberi dampak luas pada masyarakat. Dengan kombinasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang tepat. Setiap individu memiliki peluang untuk menjadi wirausahawan sukses dan mencapai puncak karirnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.